kasih sudah bergabung di channel YouTube aku, dan tolong bantu like dan subscribe ya, agar channelku berkembang lebih baik lagi. Oke, di sini saya ingin share ke kalian tentang rutinitas aku di pagi hari untuk mengawali hari-hariku agar lebih bersemangat dan lebih bermanfaat. Setiap pagi aku selalu membuat diriku lebih bersemangat dengan hal-hal yang aku sukai, dan di sini aku lagi senang sekali minum kopi yang satu ini, dan benar-benar berasa gitu ya setiap setelah minum gitu ya, itu aku jadi lebih semangat lagi dalam mengawali hari-hariku. Voila, kopi morning sudah siap ya untuk menemaniku beraktivitas di pagi sampai nanti sore hari pastinya. Oke, baiklah, saya akan mereview atau membahas tentang keuangan, atau kita akan sedikit bahas-bahas tentang uang guys, jadi kita bisa mengerti atau mengelola keuangan kita dengan baik. Bagaimana sih caranya? Semoga review atau pengalaman pribadi aku ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat kalian yang juga ingin membuat atau rearrange budgeting kalian dengan baik ya. Terus terang aku orangnya pelupa, jadi memang setiap kegiatan itu biasanya aku tulis atau aku bukukan, jadi benar-benar organize ya guys. Kalau tidak mungkin aku akan lupa atau berantakan entah kemana gitu ya. Jadi di sini keuangan yang aku review adalah benar-benar hasil kerja aku sendiri tanpa campur tangan suami, karena kebetulan aku sudah berkeluarga dan biasanya keuangan itu ada dua, yang sumbernya dari suami dan dari aku sendiri, dan di sini kebetulan yang aku review adalah keuangan yang dari aku sendiri. Kebetulan aku juga bekerja guys, jadi tiap bulan alhamdulillah ada penghasilan yang istilahnya kita harapkan ya tiap bulannya, dan alhamdulillah besar sedikit itu relatif ya, tinggal bagaimana nanti kita memanfaatkan, bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Pernah nggak sih kalian merasa setelah gajian itu kalian merasa punya segalanya, habis itu tanpa kalian sadari uang kalian lenyap entah kemana, menguap entah kemana, karena kalian tidak tertib atau tidak cermat dalam manage keuangan kalian. Nah ya, itu bener banget, dulu pernah aku alami seperti itu, kadang tidak bersisa atau entah kemana gitu ya. Tapi sekarang aku ingin berubah lebih baik lagi, makanya aku bikin overview budget ini supaya pengaturan keuanganku lebih tertib lagi ya. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan atau sudah kita rencanakan sebaiknya harus kita taati. Jadi jangan sampai kita sudah membuat rencana atau planning budgeting tiap bulannya, tapi tetap aja kita tidak mematuhinya, itu sama aja percuma. Jadi mari kita coba belajar mematuhi apa yang sudah kita rencanakan, atau step by stepnya kita jalani, dan nanti hasil akhirnya pastinya kita akan merasa puas dan bangga dengan diri kita sendiri guys. Oke, jadi di sini aku akan mereview tentang income aku tiap bulan, itu benar-benar yang income aku peroleh sendiri guys. Jadi kebetulan aku sudah menikah, jadi sumber keuangan kami kan ada dua, yaitu dari saya sendiri dan juga suami. Kebetulan saya juga bekerja, jadi alhamdulillah ada saja yang ditunggu tiap bulannya gitu ya. Jadi di sini benar-benar income yang dari aku sendiri tanpa campur tangan income dari suami. Nah di sini nanti paling tidak kita usahakan untuk saving tiap bulan ya. Jangan sampai tiap bulan itu kita tidak punya sepeser pun untuk kita tabung.
Jadi menabung itu penting guys, besar sedikit itu tidak menjadi penentu ya, tapi bagiku yang penting nabung itu adalah kekonsistenan kita. Sedikit tidak apa-apa, tapi yang penting konsisten, itu yang susah karena kebutuhan kita banyak yang mendadak, apalagi seorang ibu rumah tangga itu kebutuhannya dadakan itu banyak, jadi unpredictable gitu ya, tanpa diprediksi tiba-tiba untuk ini itu gitu ya. Dan di sini income aku itu aku tulis yang pokok saja, walaupun ada tunjangan tapi aku tulis yang pokok saja, yaitu 3 juta rupiah. Kemudian kita saving paling tidak minimal adalah 10% dari gaji kita, tapi di sini aku akan melebihkan sedikit, yaitu 200.000 untuk aku save ya. Kemudian berikutnya adalah fixed expenses. Jadi fixed expenses ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang sudah tentu saja tiap bulan kita seperti itu. Jadi intinya tidak bisa diganggu gugat. Jadi kebutuhannya ya seperti itu, dan besarannya juga sudah pasti seperti itu ya. Karena di sini aku punya anak-anak, jadi kebutuhan anak-anak itu aku taruh di paling atas, yaitu nomor 1 untuk kidos ya. Kemudian yang kedua adalah iuran-iuran, kemudian yang ketiga internet, dan otomatis kebutuhan dapur itu juga menjadi poin penting ya dalam keuangan aku, karena aku seorang ibu rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah ibu aku, karena aku di sini masih punya orang tua guys, jadi tetap aku prioritaskan ya, walaupun sedikit. Insya Allah apa yang kita berikan ikhlas kepada ibu kita itu akan menjadi ladang pahala bagi kita, dan tentu saja ibu kita akan merasa senang walaupun sedikit, tapi ada perhatian dari anak-anaknya seperti itu. Jadi kita bisa sedikit berbakti walaupun dengan cara sesederhana itu, ya enggak sih? Dan kebetulan orang tua aku juga bekerja dan sudah pensiun, jadi pastinya ibu aku juga punya penghasilan sendiri ya kan. Tapi paling tidak kita memberi sedikit itu akan membuat orang tua kita senang dan bahagia. Nah, di sini ada keperluan-keperluan yang sudah fix, itu aku masukkan di dalam fixed expenses. Jadi kebutuhan yang benar-benar sudah fix kita keluarkan tiap bulannya dan tidak bisa diganggu gugat. Setelah itu kita total berapa jumlah dari fixed expenses ini, dan nantinya bisa kita kurangkan dari income kita ya kan, untuk mengetahui kemana saja sih pengeluaran kita selama ini. Jadi jangan sampai pengeluaran kita itu terhambur-hambur tanpa kita ketahui kemana saja perginya kan gitu. Jadi di sini sudah aku total yaitu 1.900.000 rupiah. Nah, setelah kita tahu fixed expenses kita bisa lanjut ke variable expenses. Jadi di variable expenses ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang bisa saja berubah guys. Jadi tidak seperti fixed expenses tadi yang sudah patokan seperti itu. Dari variable expenses ini adalah bisa berubah ya, bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini yang pertama aku tulis grocery. Di grocery ini nanti untuk keperluan dapur juga sih sebenarnya, keperluan bulanan. Kemudian skincare, dan setelah itu sedekah. Untuk grocery aku tulis sekitar 400.000 rupiah saja gitu ya. Jadi ini nanti bisa berubah, syukur bisa lebih ditekan gitu ya, tapi paling tidak biasanya aku habisnya sekitar 400.000. Jadi di situ aku tulis 400.000. Kemudian yang skincare, kebetulan aku pakai skincare-nya skincare lokal, jadi murah-murah aja gitu ya, 200.000 rupiah. Dan untuk sedekah aku tulis 100.000 rupiah. Ya bener banget, aku pernah diberitahu oleh orang tuaku bahwa ketika kita bersedekah sebenarnya itu kita tidak rugi, karena uang itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita berbagi dengan orang lain sebagai rasa syukur kita atas rezeki yang sudah diberikan, itu uangnya tidak akan kemana-mana guys. Jadi sebetulnya itu kita menabung atau invest untuk kita sendiri. Jadi insya Allah akan tambah barokah dan tambah banyak rezeki kita, amin. Oke, setelah ketemu
di fixed expenses dan variable expenses kita jumlah, kemudian juga kita tambahkan dari saving kita tadi. Setelah itu kita kurangkan dari income kita per bulannya. Jadi income kita kurangi saving dan jumlah dari fixed expenses dan juga variable expenses. Nah, dari situ nanti kita akan ketemu yang namanya adalah uang ekstra. Dan dari uang ekstra ini nanti kita bisa gunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak atau tak terduga, atau bisa juga ini adalah uang bonus ya kalau menurut aku. Jadi ini adalah bonus dadakan gitu ya, yang kita peroleh dari apa yang sudah kita belanjakan tiap bulan. Jadi tiba-tiba ada uang sisa segitu gitu kan, seneng banget ya. Jadi kita berasa punya bonus dadakan yang tidak kita duga sebelumnya gitu ya. Dan uang ekstra ini nanti akan bisa kita masukkan ke sinking fund. Nah, untuk sinking fund itu seperti apa nanti akan kita review di review berikutnya ya. Dan di sini sudah aku kalkulasi dan uang ekstra yang aku peroleh di sini. Jadi di sini aku masih punya sisa uang ekstra sebesar Rp200.000. Yeay! Dan ternyata aku masih punya uang sisa seperti itu, guys. Ini sedikit review dari aku, semoga bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk membantu ke depan keuangan aku, paling tidak pribadi secara keuangan aku lebih baik lagi, dan secara umum bisa memberi semangat buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk melihat channel aku. Oke. Baik, dan berikut siang ini kebetulan aku sudah punya rencana untuk membelanjakan kebutuhan bulanan aku di supermarket terdekat langganan aku. Dan di sini aku ditemani oleh anakku perempuan. Dia senang sekali kalau diajak ke supermarket ini ya. Oke, aku cukup membeli kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting saja, yang tiap bulannya pasti aku beli gitu ya. Dan di sini aku nggak ketinggalan kopi favorit aku, yay! Oke, dan di sini anakku excited banget kalau diajak ke sini. Jadi dia tuh berasa vacation gitu ya, karena sebulan sekali pasti aku ajak ke sini. Oke, dan karena aku masih punya anak kecil yang masih butuh asupan gizi, tidak lupa aku beli susu. Di sini aku beli susu ini favorit keluarga aku karena affordable banget ya, dan kebutuhan dapur juga tidak lupa aku nomor satukan di sini. Ya, ini anak aku yang selalu menemani aku setiap aku belanja di supermarket langgananku. Dan yang terakhir adalah masker. Kebutuhan masker adalah utama ya, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, itu sedikit review bulanan aku. Semoga bermanfaat.